Mungkin Pak Prabowo merasa agak tersinggung, dia bilang, saya nggak takut. Dia bilang gitu, saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini. Karena itu etika. Nah, ini berarti Pak Prabowo sendiri yang bilang ada segelintir orang yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Iya, betul. Yang ingin ya melakukan, karena kan dia mengatakan begini, bahwa karena Anda kembali di The Prime Show pemirsa, kita langsung saja Bang Abraham. Dalam pertemuan membahas soal pertambangan ilegal dan diakui juga sama Pak Prabowo soal backing. Apa yang disampaikan? Ya, oleh karena itu tadi saya bilang, kalau kita ingin memberantas korupsi di pertambangan, baik dia pertambangan ilegal maupun pertambangan legal, itu rata-rata dia punya backing. Oleh karena itulah, kenapa penting memberantas korupsi di tubuh judicial corruption, karena yang membackingi para penambang-penambang ilegal itu biasa datang dari aparat penegak hukum. Oknum polisi kah, oknum jaksa kah, oknum TNI. Oleh karena itu memang harus dilakukan konsentrasi pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum itu. Dan Pak Prabowo sendiri juga mengakui bahwa kemungkinan besar memang ketika kita memberantas korupsi secara serius di sumber daya alam, maka akan banyak tantangan-tantangan ke depannya. Salah satu contohnya Pak Prabowo eksplisit menyatakan mungkin juga ada pihak-pihak oligarki yang merasa terganggu dengan upaya-upaya pembenahan sumber daya alam itu, sehingga apa yang dia katakan bahwa karena oligarki ini nggak senang ya bisa menyentuh dia, maka dia akan melakukan, ini kata Pak Prabowo bukan saya, dia akan melakukan serangan terhadap ekonomi kita. Dan Pak Prabowo menyatakan lagi-lagi eksplisit, saya tidak takut, katanya begitu. Saya tidak takut dengan oligarki, tidak takut dengan naga-naga. Itu dia bilang, bukan saya yang bilang. Benar Bang, gak takut sama naga-naga nih katanya. Kan kemarin juga di rakor antara pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa Pak Presiden hanya takut dengan rakyat dan Tuhan yang Maha Besar. Jadi artinya ketika berbicara soal pengelolaan sumber daya alam, maka ini menjadi perhatian serius. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, 3 bulan setelah pelantikan, Pak Presiden langsung membentuk Satgas PKH. Nah, disinilah yang kemudian keseriusan untuk penanganan sumber daya alam, apalagi tadi bahasanya kan kemudian siapapun yang ada di belakang yang membackingi terkait penertiban kawasan hutan ini, artinya di sini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang kemudian merugikan negara, yang merugikan rakyat, ini harus ditertibkan. Tapi apa yang jadi kesulitan selama ini dalam memberantas? Kalau kita melihat ini bukan soal kesulitan. Ini 1 tahun ini ya, ini menjadi kado untuk rakyat Indonesia bahwa ada 4 juta hektar yang kemudian dialihfungsikan ke negara, dan ini sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu satu. Yang kedua, ini ada denda yang memang harus didendakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan bahkan ketika itu menjadi catatan kritis, catatan serius ketika bencana di Sumatera kemarin. Ada 31 perusahaan yang kemudian menjadi dicabut izinnya. Ini kan menjadi hal yang memang ini harus dilakukan. Bahkan kemarin ketika Pak Presiden di rakor antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN pun ini menjadi catatan serius bahwa walaupun pemimpin-pemimpin BUMN itu sudah selesai, ini harus dibenahi tata kelola daripada BUMN itu. Menggunakan apa? Menggunakan tadi penegakan hukum dan sebagainya. Artinya di sini siapapun yang ada di belakang, bahkan ya ketika tadi berbicara soal swasembada energi misalkan, ini kan fenomena yang sangat serius soal energi. Kalau Tukigidis ini kan berbicara secara filsuf Yunani, siapa yang kuat dia akan memenangkan, siapa yang kalah dia akan tertindas. Nah, dalam posisi ini negara harus kuat. Kuat dalam apa? Tadi terkait dengan energi misalkan. Di Balikpapan sudah dibuat kilang minyak baru untuk peningkatan hampir 100.000 barrel per day. Dan disitulah
target yang memang harus dicapai adalah swasembada energi tanpa impor energi. Makanya itu kemudian jadi tantangan tadi kalau kata Kanda Abraham Samad, ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah terhadap oligarki yang memang bermain di energi misalkan. Bang Abraham, tambang, oligarki, ini kan juga tidak bisa terlepas dari korupsi. Tanggapannya gimana? Ya, makanya kemarin waktu itu kan kenapa sampai berkembang ke arah sana, karena ada pernyataan, ada diskusi ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita serius terhadap pemberantasan korupsi di sumber daya alam. Contohnya misalnya kasus korupsi timah yang sudah menyelamatkan uang negara sekian-sekian. Saya langsung bertanya pada saat itu, saya bilang, Pak, pertama kita apresiasi itu timah, tapi menurut saya kasus timah itu belum menyentuh pelaku intelektualnya. Saya bilang, karena pelaku intelektualnya itu datang dari oligark dan mungkin juga ada aparat penegak hukum, itu yang disentuh. Makanya mungkin Pak Prabowo merasa agak tersinggung, dia bilang, saya nggak takut, dia bilang gitu, saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini karena itu etika. Nah, ini berarti Pak Prabowo sendiri yang bilang ada segelintir orang yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Iya, betul. Yang ingin melakukan, karena kan dia mengatakan begini, bahwa karena kita serius memberantas korupsi di sumber daya alam dan mereka merasa terjepit sehingga dia melakukan ingin menciptakan, itu yang dia katakan, ingin menciptakan krisis ekonomi gitu loh. Makanya dia bilang, kita nggak main-main, kita akan hadapi. Maka di situ juga terlontar, kalaupun dia datang dari naga-naga itu, saya akan hadapi. Kira-kira seperti itu. Ini kan baru 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Kalau Bang Abraham sendiri melihat ke depannya, apakah memang Pak Prabowo akhirnya akan berani menyentuh langsung nih naga-naga yang tadi disebut, atau otak-otak aktor intelektual yang ada di belakangnya ini? Mungkin kita harus lihat dalam perjalanannya, karena saya khawatir setelah pertemuan itu nanti kalau kita tidak ingatkan, makanya saya mengapresiasi ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa pertemuan ini belum selesai, akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya di Hambalang. Saya sangat menantikan pertemuan itu agar supaya saya bisa menagih janji. Sebenarnya gitu ya, bahwa Pak apa sudah diselesaikan tuh janjinya terhadap para naga-naga itu atau para oknum-oknum aparat yang bermain di sektor sumber daya alam. Kira-kira seperti itu. Ada pertemuan lagi selanjutnya? Sama siapa lagi, Bang? Ini adalah episode pertama. Artinya kenapa dilakukan setelah 1 tahun ini? Karena Pak Presiden ingin memperlihatkan bahwa pemerintah ini serius untuk bekerja untuk rakyat. Ada catatan-catatan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi ada juga yang harus dikritisi oleh masyarakat. Nah, yang kemudian ini ada check and balances. Artinya di sini antara apa yang sudah dilakukan oleh negara, apa yang sudah dilakukan oleh presiden, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ini harus dibarengi dengan catatan kritis yang menjadi perimbangan antara kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan catatan kritis itu. Saya ambil contoh seperti ini. Ya, tadi yang saya sampaikan, ini adalah episode pertama. Berikutnya, ini pasti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan ketika ini berbicara soal hajat hidup orang banyak. Artinya ini pertemuannya tidak bertujuan untuk membungkam tokoh-tokoh kritis ini, bukan ya Bang? Bukan. Dalam teori Jürgen Habermas ada namanya politik deliberatif atau demokrasi deliberatif, dan disitulah kita berbicara soal deliberasi. Deliberasi itu apa? Adanya ruang publik yang harus diciptakan, baik itu dari negara ataupun dari masyarakat, supaya terjadi keberpihakan berpikir untuk kebijakan terhadap masyarakat. Jadi di sini bukan bahasa, tidak pernah dengan lubuk hati yang paling dalam Pak Presiden ini berbicara soal ini pembungkaman. Justru dengan adanya ruang publik itu, ini adalah pengayaan ide. Bagaimana
catatan kritis itu menjadi langkah-langkah solutif untuk masyarakat. Oke, Anda setuju, Bang Abraham, kemarin pertemuan seperti apa? Terbukakah semua bisa bicara? Iya, terbuka dan serius. Saking seriusnya kita tidak makan malam. Jadi 5 jam ya Bang ya? 5 jam nggak makan malam. Saking serius. Saya ingin menggambarkan itu sehingga Pak Prabowo menyatakan bahwa kita akan lanjutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan ditafsirkan bahwa pertemuan itu mengundang tokoh-tokoh kritis itu adalah salah satu bentuk pembungkaman. Karena saya yakin orang-orang seperti saya tidak akan mungkin bisa dibungkam. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke, apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo nih? Iya, pesannya jelas bahwa antara pemerintah dan rakyat harus berjalan bersamaan. Untuk apa? Kebijakan itu tepat sasaran. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Ketika memang kita berbicara soal kebijakan, maka kebijakan ini lahirnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan itulah filosofi demokrasi kita, bahwa bukan hanya berbicara demokrasi prosedural ketika di Pilpres, tapi ini adalah demokrasi substantif ketika kebijakan-kebijakan itu harus kemudian mengedepankan masyarakat yang diutamakan. Sehingga kritik apapun untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, sekecil apapun dan setajam apapun, itu harus diberikan kepada negara, kepada pemerintah dari orang-orang yang memang dirasa ya, misalkan tadi ada tokoh-tokoh kritis, ada Bang Abraham Samad, ada Prof. Siti Zuhro, kemudian ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, ada Bang Said Didu. Ini kan ada catatan-catatan kritisnya. Apakah kemungkinan hanya tokoh-tokoh kritis itu saja? Belum tentu, karena bisa jadi dibuka ruang publik seluas-luasnya untuk siapapun yang kemudian bisa memberikan sumbangsih pikiran untuk bangsa dan negara. Baik, Bang Abraham, salah satu kasus yang menjadi sorotan 1 tahun kebelakangan ini adalah terkait dengan kasus ijazah. Disinggung tidak dalam pertemuan? Tidak disinggung secara eksplisit, tapi kita meminta sama Pak Presiden agar supaya tidak ada orang yang dikriminalisasi dalam berbagai macam kasus, termasuk misalnya kasus ijazah itu. Tapi tidak secara eksplisit? Tidak secara eksplisit, karena kita cuma minta supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus orang dikriminalisasi. Misalnya orang membongkar kasus ijazah, itu nggak boleh dikriminalisasi, jadi tidak eksplisit. Apa saja nih Bang yang dibahas soal kasus itu tadi? Enggak ada. Jadi kita minta bahwa itu tadi ya, tidak boleh ada lagi kriminalisasi, termasuk pembungkaman. Orang bebas mengkritik, yang penting kritiknya itu konstruktif gitu ya. Dan ada yang menarik, ketika salah satu peserta, kalau nggak sama Hersubeno, itu dia menyampaikan bahwa Pak Presiden, tolong kalau kita yang kritik di luar ini pedas-pedas, tolong diterima, jangan dibungkam. Langsung Pak Prabowo jawab, saya mempersilahkan Anda untuk mengkritik saya bisa-bisa dan saya tidak akan kriminalisasi Anda. Itu kata dia. Selain itu ada sorotan, kasus-kasus yang menjadi sorotan yang dibahas tidak Pak? Kalau saya lebih kepada kasus-kasus sumber daya alam. Ya, itu saya menyoroti tajam karena menurut saya itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kalau kita tidak mengelola sumber daya alam yang bagus, maka terjadi yang namanya fraud, total loss, dan corruption. Kira-kira seperti itu. Dari Abang sendiri? Mbak, kalau misalkan saya bilang cabai itu pedas nggak? Nah, pedas kan? Artinya, tapi cabai itu vitamin C-nya tinggi nggak? Tinggi. Nah, sehingga negara butuh hal yang pedas. Artinya apa? Di sini saya mau bilang bahwa ini adalah bagian dari vitamin C. Untuk apa? Untuk perbaikan bangsa dan negara. Apapun itu kritiknya. Makanya tadi disampaikan bahwa Pak Presiden sangat membuka diri bahwa Pak Presiden adalah terpilih secara demokratis, sehingga secara substansial itu harus kemudian menerima apapun kritiknya. Itulah yang kemudian diajarkan kepada kita semua anak bangsa, bahwa ini adalah kebutuhan untuk bangsa dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Presiden juga kemudian memberikan gambaran secara komprehensif selama 1 tahun ini, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, dan semuanya tidak bisa dibilang sempurna, karena ini butuh kritik. Yang pertama misalkan MBG walaupun sudah 60 juta, tapi ini butuh kritik. Apa yang kemudian harus diperbaiki? Yang kedua,
terkait dengan tadi tata kelola sumber daya alam, sudah ada 4 juta hektar, tapi harus diperbaiki apa lagi dan lain sebagainya. Artinya di sini kepedulian Pak Presiden itu menggantungkan dirinya untuk kemajuan dan quality of life-nya masyarakat. Gitu. Oke, Bang Abraham, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini dengan memanggil sejumlah tokoh kritis, kemudian juga kemarin ada Ormas, lalu Menlu, ini kan bisa dibilang banyak yang beranggapan Pak Prabowo sebagai tokoh yang otoriter, tapi ternyata memanggil banyak sekali tokoh untuk sharing, untuk diskusi. Bapak melihatnya seperti apa? Mungkin menurut saya kan ada beberapa persoalan-persoalan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah itu perlu dikomunikasikan. Oleh karena itu mungkin Pak Prabowo menganggap dan merasa perlu bertemu langsung. Mungkin itu yang saya lihat ya, sehingga dia memanggil tokoh-tokoh kritis. Kan selama ini biasanya hal-hal itu disampaikan oleh juru bicara dan lain sebagainya. Mungkin Pak Prabowo ingin mendengar langsung tuh apa yang disampaikan tokoh-tokoh kritis ini. Oleh karena itulah forum kemarin yang kita diberikan, ya kita pergunakan betul secara maksimal, mengkritik habis-habisan di situ program-program yang kita anggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, Anda menilainya ini hanya lip service atau memang akan dilakukan ke depannya? Oleh karena itulah untuk menilai apakah ini lip service atau betul akan diimplementasikan, maka kita butuh pertemuan selanjutnya agar supaya kita bisa menagih janji Pak Prabowo. Mana nih yang pertemuan pertama apa sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, sejauh mana progress reportnya? Kira-kira seperti itu. Kalau tidak dilakukan pertemuannya ini, Anda bagaimana? Ya kalau misalnya apa yang sudah didiskusikan terus tidak ditindaklanjuti, itu berarti yang dikatakan orang omong-omong saja. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Bang Abraham Samad dan juga Bang Sadam sudah bergabung di The Prime Show malam hari ini. Sangat insightful sekali malam hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu, Bang Sadam? Cukup? Ya saya kira yang terakhir ya, Pak Presiden sangat membuka hatinya, membuka pikirannya untuk apa? Untuk kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini dengan langkah yang memang harus beriringan antara solusi dan kritik. Solusi dari negara, kritik dari masyarakat. Ini harus beriringan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Sadam. Bang Abraham Samad sudah bergabung di The Prime Show malam hari ini. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.